Perkenalkan, saya Sudewa Anggraini dari kelas EGF akan menyampaikan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Materinya mengenai tentang jurnal umum. Dan di sini saya akan membahas pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan sebagai tempat pencatatan sebuah transaksi keuangan akibat terjadinya sebuah transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan dalam suatu periode. Biasanya jurnal umum ini digunakan untuk perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang itu lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Mungkin itu saja pengertian dari jurnal umum. Pada materi yang kedua ini saya akan membahas mengenai tahapan dalam membuat jurnal umum. Jadi tahapan dalam membuat jurnal umum itu yang pertama kita harus pahami dulu persamaan akuntansinya. Untuk membuat jurnal umum yang baik dan benar, langkah yang pertama itu kita harus memahami dulu persamaan dasar akuntansinya. Yakni persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan utang tambah modal yang diperluas menjadi aset sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan dikurang beban, di mana dalam setiap akun tersebut termasuk ke dalam kelompoknya. Misalnya seperti piutang usaha itu masuk ke dalam aset, kemudian ada persediaan juga masuk ke dalam aset. Jadi tidak hanya persamaan dasar akuntansinya saja yang harus kita pahami, tetapi saldo normal dari setiap akunnya juga harus kita tahu dan harus kita mengerti. Dan yang kedua itu ada pengumpulan bukti transaksi, di mana untuk membuat sebuah jurnal yang paling utama itu harus adanya bukti transaksi. Kalau tidak adanya bukti transaksi, maka tidak akan ada pencatatan di suatu jurnal. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi transaksi, di mana mengidentifikasi transaksi ini tidak semua transaksi bisa dilakukan pencatatan. Yang boleh dilakukan pencatatan itu hanya transaksi yang dapat merubah posisi keuangan. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi transaksi agar nanti yang kita catat di jurnal itu benar, tidak salah. Pada tahapan yang keempat ini saya akan membahas mengenai pencatatan ke dalam jurnal. Ini tahapan yang terakhir. Jadi pencatatan ke dalam jurnal itu disebut penjurnalan, di mana pada pencatatan ini kita akan menggunakan sistem double entry system, di mana pada sistem ini dimaksud sebuah transaksi yang dilakukan mengakibatkan atau berdampak kepada kedua posisi, yaitu posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dari jurnal umum, kemudian pada tahapan jurnal umum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Effendi dari kelompok materi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Dalam membuat jurnal umum, ada beberapa prinsip dasar yang perlu Anda perhatikan, yaitu yang pertama, melakukan mengidentifikasikan bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, kita harus menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Kita harus sudah menguasai cara menukar debit kredit dalam suatu akun. Yang
Yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang adapun kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afriana Fitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari jurnal umum. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi jurnal umum dalam akuntansi. Nah, fungsi jurnal umum dalam akuntansi ada 5. Yang pertama, fungsi historis. Fungsi historis ini maksudnya pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Nah, jurnal ini menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurut dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Nah, yang kedua itu fungsi pencatatan. Fungsi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, setiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Yang ketiga itu fungsi analisis. Maksudnya ini pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam penerbitan, ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Yang keempat itu fungsi instruksi. Nah, maksudnya ini dalam fungsi ini mencatat dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukanlah sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Hal ini maksudnya bahwa jurnal umum berfungsi memberikan perintah dan atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Yang kelima ini terakhir, fungsinya itu fungsi informatif atau pencatatan dalam jurnal umum memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi. Nah, selain ada fungsi jurnal umum, juga ada manfaat dari jurnal umum. Dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu juga, sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, contoh dari jurnal umum itu seperti ini. Nah, sekian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman dapat mengerti materi tentang jurnal umum ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.